Saya menunggu Dokter Tifa pakai baju Sofi, pakai baju orange. Adik-adik kesini kan sangat pengen kan ya, sangat ingin kan ya melihat saya pakai baju orange. Saya masuk lapas. Tolong Pak Jokowi. Hai emak-emak pembenci Pak Jokowi, kalau kamu gak suka dengan Pak Jokowi dan keluarganya sudah membangun bangsa dan negara ini ya, sebaiknya kamu itu pergi aja dari Indonesia, karena Indonesia itu lebih membutuhkan Pak Jokowi daripada mulut-mulut bacotan kamu itu emak-emak para pembenci, ya dengerin tuh. Satu kata, buat kalian para pembenci Pak Jokowi, keluarganya, serta pembenci para pendukungnya Pak Jokowi, terkutuk kalian laknatullah, ya. Andaikan ya, malaikat Israel bisa disuruh gitu ya. Tak suruh itu untuk menyambut nyawanya para pembenci-pembenci Pak Jokowi juga perusak negara Indonesia ini. Beneran. Pak Joko Widodo, supaya Anda tidak stres berkepanjangan, supaya Anda tidak terus-menerus. Terus hubungannya penyakit Pak Jokowi alergi kulit karo ijazah kuwi opo Pak? Jangan menggiring opini seakan-akan Pak Jokowi sakit jantung karena apa gitu. Rakyatku sakit pinter-pinter. Cara mau berbicara menggiring ke arah mana harus paham. Kok lah awakmu dikeroyok, pendukungnya Pak Jokowi dibully, jarine teror. Ini kan teko cangkemmu dewi. Ini Pak Jokowi memang kalau memang lagi sakit alergi kulit terus izin tidak ikut upacara, apa salahnya? Awakmu kulo dadi opo? Awakmu lek rumangsa dadi dokter ya suruh sono pasienmu, ora usah ngurusi ijazah. Iling oleh nangis-nangis ngene iki lho. Wedi lek diborgol. Oh, cai. Dokter Tifa, Ibu Kurnia tidak takut di penjara. Kami Saya itu sebetulnya sedih. Kalau proses hukum oleh ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Nah, di sini sudah disampaikan oleh Pak Jokowi. Sebetulnya dia juga sedih kalau kasus ini lanjut lagi ke tahap berikutnya ya. Sedih katanya Pak Jokowi juga. Wajarlah dia sebagai pemimpin kan. Bagaimana juga akan kita tetap rakyatnya ya. Kita aja rakyat ini yang nggak bisa beretika. Ya. Udahlah Bapak Jokowi segitu capek-capeknya dia. 10 tahun dia mengabdikan hidupnya kepada bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Kita bisa apa? Jangan kan ucapkan terima kasih kepada beliau. Dia nggak ada malah kalian hina kok dia. Dia nggak ada malah kalian fitnah dia. Katanya soal etika. Hargainlah namanya orang tua. Bekas pejabat, mantan pejabat lagi. Jangan kan sekelas pejabat. Ya, kuli bangunan aja yang namanya orang tua. Kita hormatin, kita hargain kok. Ini udah orang tua mantan pejabat. Nggak bisa kalian hargain dia. Ya. Yang saya bikin kesal ini bawa rakyat. Rakyat yang mana yang peduli soal ijazah? Saya nggak peduli masalah ijazah Pak Jokowi, mau asli mau palsu, nggak ada masalah, nggak ada urusan, ya. Karena bagi saya yang asli bukan ijazahnya, tapi cintanya, pengabdian Pak Jokowi-nya untuk bangsa ini asli 1.000.000%. Mau palsu ke ijazahnya nggak ada masalah, tapi yang kami lihat cintanya, pengabdiannya untuk bangsa ini ya 1.000.000, 1 juta, lagi 1 juta asli cintanya. Begitu ya. Bawa rakyat lagi. Buktinya saya tanya teman, Kang, peduli nggak soal ijazah itu? Enggak bang. Kang nanya lagi sama si Mas, Mas, kau peduli nggak Mas masalah ijazah? Alah, gak ada urusan Kang. Mau asli mau palsu gak ada urusan. Jawab si Akang. Si Akang nanya lagi ke si Ujang. Jang, kau peduli gak masalah ijazah?
nggak ada urusan itu Kang, kata si Ujang. Si Ujang nanya lagi ke mertuanya, Pak, Bapak peduli nggak masalah ijazah? Ah, saya nggak peduli itu, Jang. Nah, udah gitu, mertuanya nanya lagi ke tetangganya. Jawabannya sama. Udah gitu nggak puas dia, nelpon lagi ke kampungnya dia. Halo, halo. Hei, Besan peduli nggak masalah ijazah itu? Ah, Besan itu nggak ada masalah, nggak ada urusan aku itu, Besan. Kata Besannya. Besannya lagi nelpon lagi ke Besannya. Dia telepon lagi Besannya. Halo Besan. Besan peduli nggak soal ijazah itu yang lagi viral di TikTok, di media? Ah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah kok. Rakyat. Kenapa? Kesimpulannya, mau asli mau palsu ijazahnya, ya, terbukti cintanya Pak Jokowi kepada bangsa ini, itulah yang asli 1.000.000% buat kami. Ijazah gak ada urusan, ya, gak ada masalah itu soal ijazah. Buktinya pembangunan, ya, banyak yang dibangun. Jalan tol, bendungan, banyak yang dibangun sampai ke Papua, ke Medan, Sumatera, ya. Oke. Salam sehat. Saya menilai mereka ini sedang melakukan narasi-narasi untuk mengambil simpati masyarakat dengan menangis-nangis, ya, dengan katanya merasa dikriminalisasi, merasa dijolimi. Nggak ada yang kriminalisasi lu, nggak ada yang jolimi kau. Kau sendiri yang buat perkaramu gitu loh. Kau sendiri yang melaporkan. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Artinya mencari penyakit kau sendiri. Ini ijazah orang diteliti. Sekalian aja sertifikat hak milik rumahnya diteliti. Sertifikat hak milik rumah, ya kan? Terus kenapa hanya Pak Jokowi aja yang diteliti? Nah sekarang kalau kau mau meneliti, kau kan contohnya seorang dokter ya. Ya telitilah organ dalam manusia. Telitilah penyakit-penyakit yang belum ada obatnya. Itu baru gua job. Tapi kalau seorang dokter meneliti meneliti ijazah orang, dia dokter meneliti ijazah orang, nggak nyambung gitu loh. Harusnya bagian kesehatan aja yang dia teliti gitu, bukan meneliti yang bukan kapasitasnya. Saya kira orang-orang seperti ini hanyalah playing victim, ya. Betul, mengaku korban dan lain-lain. Padahal orang itu nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Benar nggak bos? Betul, ya kan? betul. Nah, kan mereka menuduh, melaporkan sampai ke Mabes Polri dihentikan. Nah terus dilapor balik, mereka, kami merasa terjolimi nih, jolim banget katanya gitu. Kami korban lah. Emang selama ini lu nggak nyerang beliau? Iya. Sampai beliau merasa terinjak-injak, harga dirinya jatuh gitu loh. Harusnya kan pikir juga perasaan anak dan istrinya, keluarganya dan lain-lain, merasa diserang seperti itu. Jadi saya kira harus fair juga lah. Jangan juga menjatuhkan seseorang tapi kita nggak siap dijatuhkan gitu loh. Kan dia bawa alat peraga, terus lu bawa alat peraga, gua diam. Tiba-tiba saya bawa alat peraga, borgol, lu kayak cacing kepanasan, black gitu. Aneh juga. Makanya saya bilang hanya penjahat lah yang takut borgol. Aiman aja cengir-cengir dia ketawa. Iya kan? Jangankan Aiman yang cengir-cengir. Satpam komplek saya aja ketawa-ketawa dia. Pak, kata dia, kenapa nggak bawa sekalian, ada 5 borgol lagi di komplek, kata dia gitu kan. Siskamling di sana gitu loh. Jadi tiap siskamling juga ketawa melihat itu gitu loh. Karena apa? Karena menurut mereka itu sangat lucu sekali dan ada orang baper karena borgol gitu. Betul. Apakah karena kepanikannya, karena ini perkara mau ditindaklanjuti atau apa gitu. Jadi kan di sini ada sebuah sebuah ketakutan yang saya lihat sehingga merinding sampai tidak boleh jika saya belum ngomongannya udah ribuan kali tapi lihat bepat gitu kan. Nah sekarang ini kan kemarin kan mereka itu palsu tunjukkan kalau berani. Itu namanya anarkis itu. Karena dia tidak mengenal hukum. Kemudian cara-cara yang mereka lontarkan itu justru melanggar hukum. Karena apa? Satu, praduga tak bersalah. Yang kedua, fitnah kalau itu nanti tidak terbukti. Ketiga, memprovokasi rakyat tidak percaya kepada aparat. Memprovokasi aparat itu membenci pada Pak Jokowi. Setiap hari ditayang-tayangan itu. Itu jejak digital yang tidak bisa hilang ya. Bahwa mereka itu kemudian membuat kacau di medsos.
kacau di medsos nanti bisa terjadi benturan di lapangan. Itu yang terjadi selama ini ya. Gitu. Sementara dari pihak yang pro ataupun yang simpatisan dengan Pak Jokowi menghendaki ditempuh secara hukum. Inilah yang sedang terjadi ketika Penjarakan Pak Jokowi pokoknya, Pak. kemudian melaporkan ke Metro bahwa dirinya itu dicemarkan. Ya. Kemudian di situ pun Pak Jokowi masih tidak menunjukkan bahwa siapa tersangkanya, karena dia nggak mau pakai praduga tak bersalah itu tadi. Justru ini diserang lagi oleh SIN. Itulah yang terjadi sekarang ini ya. Nah, kemudian Barreskrim dilaporkan katanya lama, tapi kemudian kok cepat sekali. Itu Nah, saya itu kira juga ya salah satunya yang kemudian dipertanyakan, kok malah bertindak banget cepat nih. salah, Iya, bertindak iya. lambat. Itulah. propaganda itu yang Karena ini dibangun. provokatornya maunya rame. Oke. Kenapa? Ini adalah suatu menurut saya sih ya. Ada orang yang di belakang sana itu yang nggak kelihatan. Yang penting Indonesia itu kacau. Oh, nggak kelihatan tuh Dibikin seperti ya, apa? banyak orang yang nggak kelihatan itu ya, satu orang yang kecewa, Ya. orang yang pernah dipecat dulu, Oke. orang yang partainya pernah dibubarkan. Mungkin yang partainya kalah, Ya. Amerika. Dia pengennya kacau terus kan itu hanya dugaannya. Tapi dugaan saya itu kayaknya nanti akan terbukti di belakang hari. Oke. Siap. Kenapa tidak ditunjukkan saja aslinya begitu seperti keinginan sejumlah pihak? Ya itulah ketidakmengertian daripada orang-orangnya akibat daripada penjelasan yang mewakili tuntutan mereka itu mengatakan mestinya ditunjukkan dong gitu. Itu nggak ada caranya kayak gitu, tidak harus kayak gitu. Karena memang satu tata kerja yang dilakukan oleh institusi yang resmi itu ya, itu sudah dikerjakan menurut saya oleh Barreskrim selama ini. Dengan dia tidak menunjukkan ini loh, ditunjukkan ini. Karena kalau toh ditunjukkan pun hanya fotokopi ini loh, ini yang ini adalah yang ijazah yang asli, yang ini ijazahnya Pak Jokowi ditunjukkan. Itu nanti masih dibantah lagi. Dipersoalkan lagi pasti. Wah ini kok fotonya nggak tegak lurus, kok miring, sehingga kita nggak bisa membandingkan kan gitu kan. Kenapa kok kita nggak diundang untuk itu? Pasti akan ke situ. Tapi gini lah, saya udah ngomong Polda Metro ya. Nanti yang di Polda Metro itu nanti prosesnya, ketika dia akan memproses itu LP-nya LP provokasi, LP pencemaran nama, LP tentang fitnah dan sebagainya itu ya. Itu nanti prosedurnya adalah dia akan membuktikan kembali bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Jadi proses yang kemarin dipakai oleh Barreskrim itu akan diadopsi dan kemudian sidik ulang untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Barulah kalau ini bisa dibuktikan asli, itu nanti kemudian tuduhan bahwa fitnah, provokasi dan sebagainya itu bisa dibuktikan. Jadi nanti bayangan saya ya, nanti dalam penyidikan itu nanti, di dalam gelar yang mungkin nanti bisa terbuka itu nanti ya, itu akan disebutkan bahwa ini loh Pak, bukti-bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli kayak gini. Hasil penelitian di UGM, kemudian dari semua teman-temannya ada, itu nanti akan dimasukkan sini nih bukti-buktinya, termasuk pembanding yang kemarin tuh 3 Atau mungkin pembandingnya kurang kalau cuma saya sarankan kalau perlu 100 deh. 100 pembandingnya kan. Semua supaya nanti nggak cerita lagi bahwa itu hanya teman-temannya yang sudah di setting kan gitu. Gitu. Nah, mudah-mudahan ini dikerjakan sehingga paling tidak yang nyinyir itu tadi yang kemudian memprovokasi rakyat dengan suatu teori-teori yang sesat itu menurut saya itu tidak meracuni rakyat lah selama ini. saat mata begitu merinding. Ya, apa yang dikatakan Mas Arianto ya saya mengamini gitu. Memang di beberapa waktu saya juga mengatakan ini ada beberapa komponen, beberapa kelompok yang memang tidak ingin Indonesia ini adem ayem gitu, guyup dan rukun gitu loh. Ya tadi benar dikatakan yang satu ya ada kelompok yang sudah dibubarkan ya, kelompok besar lah. Ada 2 kelompok besar yang dibubarkan ya, salah satu anggotanya adalah di situ. Kosinudin. Itu juga gitu kan. Ya. Ya saya sebutin aja HTI dan FPI lah yang dibubarkan itu ya mereka ya sekarang ya balas dendam lah istilahnya ya. Sakit hati ya kan. Kedua adalah ya juga ya kelompok-kelompok yang tadi dibilang juga secara periuknya ini hilang. Ya ada ya oligarki hitam dan sebagainya. Kemudian ada kelompok yang terakhir ya itu adalah kelompok-kelompok ya yang dalam kontestasi kemarin ini masih belum rela lah gitu. Belum move on gitu loh. Ya, seperti itu. Belum move on. Bagaimana dari tim ada kecurigaan, bukan hanya curiga, tapi sudah dipastikan
100% kemarin saya cek ke Yamadai, Yamaguchi Daigaku, yaitu universitas di Yamaguchi. Dan saya tulis dalam bahasa Jepang bahwa yang bersangkutan tesis dengan master yang tertulis di kurikulum kita itu tidak ada. Makin mengada-ngada, Roy Suryo ngaku dapat kiriman santet dari Solo. Jadi Roy Suryo kembali jadi sorotan setelah ngaku mengalami teror mistis setelah vokal soal isu keabsahan ijazah mantan Presiden Jokowi. Dalam sebuah wawancara, Roy bilang bahwa dirinya mendapat kiriman glembuk Solo, yakni santet yang berasal dari kampung halaman Jokowi. Meski nggak secara eksplisit menyebutnya sebagai santet, Roy mengaku mengalami kejadian-kejadian aneh yang sulit dijelaskan secara logika. Namun, ia memilih untuk menanggapinya dengan santai dan tetap menjalani aktivitas normal. Roy menegaskan bahwa tindakannya mengangkat isu ijazah Jokowi bukanlah pesanan politik, melainkan murni panggilan nurani sebagai warga negara yang ingin mengetahui kebenaran. Dia juga menyatakan bahwa jika sesuatu terjadi pada dirinya atau rekan-rekannya, akan muncul generasi penerus dengan semangat yang sama. Pengakuan Roy ini memicu beragam reaksi dari publik. Sebagian mendukung sikap kritisnya terhadap pejabat publik, namun tak sedikit pula yang menganggap tuduhan soal santet itu terlalu mengada-ada dan berpotensi mengalihkan isu dari substansi awal. Kalau tanggapan kalian gimana? Ahli digital forensik Rismon Sianipar belum pernah memegang ijazah fisik dari Joko Widodo. Terkait hal itu, ahli psikolog forensik Reza Indragiri mempertanyakan kesimpulan Rismon yang menuduh ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia. Dikutip dari tribunnews.com, Reza mempertanyakan Rismon yang belum mengecek secara langsung ijazah Jokowi. Namun Rismon terlebih dahulu menyimpulkan bahwa ijazah tersebut palsu. Lantas Rismon mengatakan ia hanya berniat memberikan edukasi kepada masyarakat. Ia pun tetap pada pendiriannya, yakni dalam pengujian lewat aplikasi. Terkait pengujian tersebut yang menyatakan bahwa foto ijazah Jokowi yang diposting Dian Sandi adalah palsu. Oleh sebab itu, Reza Indragiri mengatakan kesimpulannya berarti bukan ijazah Jokowi yang palsu, melainkan foto postingan dari Dian Sandi. Rismon sendiri mengakui bahwa selama ini yang palsu bukan ijazah Jokowi, melainkan foto dari postingan. Sudah tergantung inisiatif. Haji Isam yang terkenal, orang Bone yang di Kalimantan, dia mulai dari pesopir truk, dia tamatan SMP. Jadi tidak, sekolah itu formalitas, tapi yang resmi adalah skill, kemampuan bekerja, dan kemauan yang kuat untuk bekerja, bukan gelar. Selepas Anda di sini, apabila Anda memilih untuk berusaha, karena memang itu pilihan yang paling mungkin pada dewasa ini, ialah ada bukan ijazah Anda yang penting lagi, tapi skill Anda, kemampuan Anda lah yang penting. Saya semenjak lulus tahun 1967, 58 tahun yang lalu, cuma satu kali saya buka ijazah saya. Yang lainnya di lemari. Walaupun ijazah saya harus hati-hati, harus betul disimpan baik-baik. Nanti di belakang hari dipertanyakan kalau tidak ada aslinya. Roy Suryo itu Pak, kerjanya Roy Suryo tuh. Sama Rismon, Diva. Itu masalah besar. Kalau Anda sudah jadi gubernur, jadi bupati, jadi apa, ditanya ijazah tidak ada, Anda memalukan seperti ini. Jadi tolong diplastik nanti ijazah Anda itu supaya aman. Nah, itulah sedikit tentang ijazah. Setelah ini ijazah dapat dari Pak Rektor, ada simpan lemari, dan Anda tidak pernah buka lagi. Karena di dunia usaha ijazah tidak ada artinya. Yang ada artinya adalah kemampuan, semangat, dan kemauan yang keras. Rismon, Roy Suryo, Tifa hanyalah melakukan cocokologi. Tunjukkan bukti. Tifa, jika ijazah Pak Joko Widodo itu ada, tinggal tunjukkan, berikan bukti. Emang segampang itu ya sekarang? Nggak segampang itu lagi, Tifa. Ngapain Jokowi yang membuktikan kepada kalian? Buat apa? Kalian yang menuduh.
Kalian buktikan loh, buat itu perbandingan. Kalian cuma menuduh, tapi kalian tidak memiliki bukti yang asli. Ini mau dilaporkan kemana pun nggak akan diterima. Ya, karena bukti kalian tidak kuat. Jangankan ke persidangan, tahap penyelidikan aja udah mampet nih. Udah mampet. Jadi kalian itu gimana sih belajarnya itu ya? Masa kalah kalian sama rakyat jelata ya? Gelar S1, S2, S3, ini apa itu? Sama rakyat jelata kalah, ya kan? Pakai logikamu. Kalau bukti kalian kuat, jangankan ke penyelidikan, langsung ke pengadilan, persidangan. Di perdata saja kalian tidak akan diterima kalau cuma modal yang kalian dapat itu. Kalian dapat barang dari aplikasi, kalian download, kalian uji, kalian katakan itu penelitian ilmiah dari Hong Kong, cocokologi iya. Ya, sejak kapan barang objek yang didapat dari internet di screenshot dijadikan jadi diteliti dan hasilnya dikatakan empiris dalam penelitian ilmiah? Sejak kapan? Jangan gila dong ayolah warga negara Indonesia, jangan ikut bodoh gara-gara mereka ini. Cukuplah mereka yang bodoh. Iya, ilmuwan akan parah itu ya. Level 4 tidak diterima, tidak diakui ya. Sementara level kepolisian Polri itu diakui itu di Asia Tenggara itu. Ada sekitar 122 ya yang belajar di sana dari berbagai negara. Di Indonesia punya nih, diakui nih, taraf internasional nih. Bukan level abal-abal nih, Wak. Ayolah ya. Rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia yang cinta negara, cinta NKRI ya. Ayo tunjukkan suaramu. Ya. Jangan diam membisu ya. Sampaikan pendapatmu. Ya. Ini adalah sebuah teori di dalam ingin mengadu domba masyarakat yang fundamental dengan masyarakat yang tradisional akan diadukan di sini, dijumpakan di dalam sebuah narasi. Nah, bagi yang mereka terkecoh dengan omongan manis mereka ini, ya tahulah pasti pro kontra kan. Iya, harus smart sekarang ya. Salam waras Tifa, jadi dokter kandungan aja lebih waras kamu, lebih tepat.